Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kembali kita dipertemukan Tuhan di Jumat pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Kembali kita datang membawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu ada untuk kami. Hadir-Mu bagi kami di pagi ini menyemangati kami untuk mengerti bagaimana kami bersyukur dan menyembah Engkau dalam hidup kami. Mengawali semuanya Tuhan, kami datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman-Mu. Dengan harapan lewat firman Allah di pagi ini, kami semakin bersemangat menjalankan tanggung jawab kami hari ini, dan kami semakin dibangun iman kami untuk terus menyembah Engkau demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, Tuhan memperhatikan. Tuhan memperhatikan. Saudaraku, tema ini mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa memang Tuhan itu adalah Allah yang Immanuel. Artinya Allah yang selalu menyertai. Nah, tentu kepada setiap mereka yang mengalami penyertaan Allah, itu merupakan bentuk perhatian ya, daripada Tuhan. Dan saya pikir ini baik saudaraku untuk kita mengerti, karena kita harus jujur katakan kita sangat membutuhkan perhatian Tuhan. Kenapa? Karena apa yang datang dari Tuhan itu berkat. Dan kita pahami secara iman, berkat itu adalah kekuatan kita. Berkat itu adalah sukacita kita. Bahkan berkat itu adalah sorga. Ya. Tentunya yang datang dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Saya pikir ini spirit bagi saudara dan saya untuk mengerti bahwa kita punya Allah yang hidup, yang selalu ada untuk kita, supaya kita tidak pernah pergi mencari Allah-Allah yang lain yang ada di dunia ini, entah dalam bentuk benda ataupun juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Kita tidak harus menyembahnya, karena kita cuma punya satu Allah, yaitu Sang Pencipta, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, kenapa kita hanya harus fokus kepada Dia, saudaraku, yang menyertai kita, yang memberkati kita? Ya. Karena dalam 10 hukum Allah, ya, hukum Taurat kita kenal dengan istilah itu. Di bagian kedua dikatakan di situ, Allah kita adalah Allah yang pecemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Ya. Jadi saya pikir ini alasan yang sangat baik kenapa kita hanya fokus kepada satu Allah.
supaya kita tidak membagi ya, perhatian kita kepada Allah-Allah yang lain. Karena memang hanya Allah di dalam Yesus yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Nah, ini yang kemudian dalam khotbah kemarin mau disampaikan kepada Allah, kepada Abraham, bahwa Abraham hanya harus mengikuti satu ketetapan Allah, bukan kepada ketetapan yang Abraham buat sendiri atau orang lain buat. Bahwa ketetapan Allah yang akan menjadi keturunan Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Tujuannya supaya Ishak yang akan lahir dari Abraham dan Sarah benar-benar dibangun kepada ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah katakan itu yang harus Abraham dan Sarah sebagai orang tua Ishak lakukan. Termasuk ketika Allah meminta Ishak untuk dipersembahkan, tidak ada alasan bagi Abraham untuk menolak sepanjang itu permintaan Allah. Tetapi satu hal saudaraku yang saya harus katakan kepada kita, ya, bahwa Allah tidak akan menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Ini terbukti saudaraku kepada peristiwa ya, di mana Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Lakukan semua dalam ketulusan. Ya, ketulusan artinya betul-betul kita berikan sepenuhnya kewenangan Allah untuk menentukan hidup kita. Tidak ada yang salah di dalam tindakan Allah. Khotbah kemarin saya sudah katakan, Allah dalam firman-Nya, Allah itu tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya, tapi menyediakan damai sejahtera. Ya. Ini terbukti pada hari ini saudaraku, bahwa Allah itu selalu komit dengan apa yang Dia katakan, yang ditertawakan oleh Abraham dalam khotbah kemarin. Dan di dalam bacaan kita di Kejadian 21 ini, betul Sarah mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menjadi keturunan daripada orang percaya. Mari kita lihat saudaraku perbuatan Allah yang menurut manusia tidak mungkin, tapi di dalam Tuhan menjadi mungkin. Artinya karena Tuhan punya kewenangan untuk menentukan apapun, tidak ada manusia yang bisa membantahnya. Walaupun Abraham sudah dipilih menjadi bapa leluhur bangsa-bangsa, tapi tidak berarti Abraham punya kedudukan yang sama dengan Tuhan sehingga dia bisa mengatur Tuhan. Yang dia mau Ismail, tidak. Tuhan tetap di atas Abraham. Tuhan tetap berkuasa atas Abraham. Karena Tuhan itu sang pemilik dari kehidupan ini. Sehingga Abraham, walaupun dia sudah menjadi bapa dari semua bangsa-bangsa, dia harus tunduk kepada perkataan Allah. Bukan Ismail, tetapi Ishak. Ya. Jadi ini baik sekali saudaraku untuk kita renungkan. Supaya kita mulai betul-betul hanya menyembah Allah di dalam kita menjalani kehidupan kita yang panjang di tahun 2021. Jangan cari Allah yang lain di pekerjaan kita, di pergaulan kita, di rumah tangga kita, di gereja. Jangan kita pertuhankan seseorang. Hanya Tuhan yang layak kita sembah. Kalaupun kita harus bermitra dengan orang lain, bukan berarti kita mempertuhan orang lain. Tapi memang Allah menghadirkan kita di konteks yang majemuk untuk bermitra. Lahirkanlah hal-hal yang positif dan imani di situ sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Bukan kita mempertuhan orang lain. Tuhan kita sekali lagi adalah Allah yang pecemburu, saudaraku. Hati-hati. Jadi saya pikir firman Tuhan pagi ini juga sangat baik untuk kita renungkan, di mana kita kembali memahami bahwa apa saja yang dikatakan Allah itu pasti ya dan amin. Jadi nubuatan itu berbeda dengan ramalan, saudaraku. Nubuatan pasti terjadi. Kalau ramalan itu bisa ya bisa tidak, dan dia tidak punya kekuatan apapun.
Bahkan si peramal pun tidak bisa menentukan hidupnya. Semua ada dalam ketentuan Tuhan. Jadi Tuhan yang harus kita sembah. Jadi jangan kita mencari kekuatan di luar daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang menduakan Dia. Ya. Semangat menjalani hari ini, semangat menjalani tahun 2021, percaya bersama dengan Tuhan Yesus. Kita akan mendapatkan yang terbaik dari Dia. Karena apa yang datang dari Allah itu berkat. Tidak ada yang datang dari Tuhan itu kutuk. Ya, semangat untuk itu saudaraku, sembah Dia dalam seluruh perjalanan hidup kita. Sekali lagi, kita akan diberkati di dalamnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus memberikan pencerahan kepada kami. Bagaimana kami mengerti, melakoni hidup kami dalam sebuah ketaatan untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami mohon Tuhan, jaga hati kami, jaga pikiran kami, jaga kata perbuatan kami, jaga perasaan kami, agar kami dalam naungan sayang Tuhan akan terus fokus hanya menyembah Engkau, mencari Engkau, mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Sehingga kami tidak pernah berpaling dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap keyakinan Kau berikan kepada kami. Itu baik bagi kami, itu berkat bagi kami. Kami mau melangkah hari ini dalam keyakinan Tuhan bersama dengan kami, sehingga kami dalam mendapatkan perhatian di dalam semuanya itu. Ampunkan dosa kami Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.